Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Selamat datang kepada Bapak Muhammad Awaludin sebagai Komisaris Utama dari PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero. Selamat malam Bapak. Selamat malam, selamat malam Bu, selamat malam semuanya, Pak Osli. Eh, Selamat malam Bapak. Kemudian dari Kaprodi kami, Bapak Osti Usman. Selamat datang Bapak. Kebetal Eh, kali. Kemudian selamat datang pada para Bapak Ibu dosen Bisnis Digital UNJ. Eh, Sebelumnya saya persilakan kepada Pak Osni untuk membuka FGD malam ini, Pak. Saya persilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Biasa yang sudah memberikan waktu saya. Selamat malam Pak Awaludin, kita sedang exercising untuk membuat kurikulum bisnis digital 2024 yang nantinya kita akan memasuki tahap ACCSB, akreditasi internasional yang sama dipunyai oleh UI dan BINUS ya. Nah, kita akan merubah kurikulumnya di sini yang tadinya dia 3 SKS, jadi kita naikkan satunya menjadi 4 SKS. Sehingga nantinya streamline pembelajaran. Oh, udah ada Pak Teguh nih. Selamat malam Pak Teguh. Sebagai praktisi IT yang ada Halo, di selamat malam Om. ya. Jadi Ya, kita akan membuat kurikulum bisnis digital ini menjadi streamline, artinya kita ini udah masuk ke 3 besar di universitas yang ada di UNJ. Kalau di nasional itu kita kurang lebih ke peringkat 20-an nasional untuk bisnis digitalnya. Total yang seluruhnya yang ada di sini adalah 128, tetapi keketatannya itu kita udah hampir menyamai dengan ekonomi UI, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi mudah-mudahan dari sosialisasi ini kita bisa mendapat insight dari Bapak Ibu yang ada di sini agar kami bisa meningkatkan proses pembelajarannya. Oke, saya akan bagi secara cepat di sini struktur kurikulum yang kami punya ya. Eh, di sini jadi kami memulainya dari kurikulum 2000 eh, kurikulum 2020. Setelah kami diskusikan, nanti ini terdiri dari 8 semester yang ada. Jadi kalau kita lihat peta kurikulum yang ada di sini, peta kurikulumnya adalah bentuknya, sebentar, peta kurikulumnya begini Bapak Ibu. Udah bisa terlihat? Ini peta kurikulumnya dari semester 1 sampai semester 8. Jadi semester 1 itu agama, yang kedua itu adalah bisnis Inggris, yang ketiga Pancasila, yang keempat itu adalah pengorbanan data raya, yang kelima itu adalah pengantar akuntansi, yang keenam itu adalah pengantar bisnis, yang ketujuh itu adalah manajemen information system. Semester 1 ini terdiri dari mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah prodi. Di sini kita lihat hanya satu mata kuliah prodi yang ada, sehingga di sini paketnya di kurikulum 24 ini adalah prodi itu hanya satu mata kuliah yang ada di sini. Nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu apakah mata kuliah ini masih applicable atau tidak. Di semester 2 itu ada bahasa Indonesia, digital entrepreneur, digital marketing, kewarganegaraan, wawasan pendidikan, pemrograman data raya lanjutan. Apa yang membedakan pemrograman data raya sama data raya lanjutan? Di sini kami menggunakan Python untuk melakukan analisisnya. Di pemrograman data raya biasa kami menggunakan Power BI sama Tableau untuk memvisualisasikan datanya.
Di semester 3 itu ada yang namanya data analytic, financial management, graphic design, integrated marketing communication, logika penalaran ilmiah, sama web development. Di sini kami sudah menggunakan Java sebagai standar untuk melakukan pemrogramannya. Di atas itu ada namanya data analitik. Data analitik ini dia melakukan data analitik itu dia dilakukan di berbagai survei, antara lain kita kerjasama sama Gojek sama Grab yang ada di sini untuk melakukan data analitik yang ada di setiap sektor. Di financial management kami juga melakukan eh, namanya pembelajaran yang cukup masif yang ada di financial management. Graphic design and video animation juga kita sudah masukkan di semester 3. Integrated marketing communication kita sudah masukkan. Logika penalaran ilmiah dan web development. Masuk di semester 4 kita masuk kepada fintech, financial technology. Di sini kami mengajarkan seperti blockchain dan sebagainya. Setelah itu kita masuk ke market research yang ada, diikuti sama operation management, strategic management, UI UX, analisis kuantitatif untuk bisnis. Di sini kami sudah mulai memasukkan yang namanya ERP, Enterprise Resource Planning, di awalnya. Nanti kami akan menggunakan Odoo sebagai ERP yang ada untuk pembelajaran di mahasiswanya. Nah, ERP yang ada di sini nantinya itu seandainya apa? Kita bisa menggunakan SAP HANA yang ada atau SAP iDesk untuk pembelajaran ERP sistem yang ada. Masuk di semester 5 itu udah masuk project basis. Di situ ada Agile and Scrum, Business Intelligence, ERP, sama ML, Machine Learning yang ada. Machine learning yang ada di sini fokusinnya itu bukan membuat AI, tetapi kita kepada machine learning, artinya kita menggunakan Orange untuk melakukan data analitiknya. Setelah itu kita masuk lagi di semester 6, itu ada KKL. KKL kita ada dua, KKL di Indonesia sama di KKL di luar negeri. Masuk di semester 6 itu ada AI Programming, Social Media Strategy, Advanced Digital Marketing, Digital Event Management, sama Blockchain. Di semester 7 itu semuanya adalah mata kuliah konversi MSIB yang kami akan melakukan 6 MSIB yang ada. Tetapi sampai sejauh ini kami telah melakukan eh, 5 MSIB yang sudah ada. PMM, pertukaran belajar, magang bersertifikat, studi independen, sama satu lagi, dua lagi itu mahasiswanya agak jarang, tetapi kita sudah melakukannya. Jadi kita totally untuk program pemerintah kita sudah melakukan di 6 dan 7. Di semester 8 dikarenakan UNJ ini udah tidak terfokus kepada skripsi, maka kita melakukan seminar proposal tugas akhir dan sidang tugas akhir. Yang posisinya ungu itu adalah Merdeka Belajar, kecuali di semester 8 dan 2. Kurang lebih begitu yang saya akan presentasikan di sini. Nah, hasil Excel yang ada itu adalah begini. Jadi kami sudah kurang lebih sekitar pembelajarannya sekitar udah 20 kali revising untuk mata kuliahnya. Eh, Begitu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon Bapak Ibu yang ada di sini memberikan masukan kepada kami, apakah ini udah sesuai dengan dunia usaha atau dunia industri, agar kami bisa lebih agile lagi. Karena di sini ada dari praktisi, ada dari asosiasi, ada dari pakar IT. Kurang lebih begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa kita mulai sharing diskusinya. Ya Bu Filsa, silakan. Pak Firman dulu.
Baik, terima kasih Pak Wasni atas pemaparannya. Mungkin saya mau menyampaikan selamat datang kepada Pak Dion dari AP Bisni, Ketua Bidang Kerjasama Eksternal dan Humas, dan juga Bapak Teguh F. Setiawan dari Pakar Industri. Mungkin pertama bisa ada dari Pak Muhammad Awaludin. Kami persilakan Bapak memberikan tanggapannya terhadap struktur kurikulum kami. Silakan Bapak. Wah, langsung ya. Jadi dosen nih saya sore ini. Saya tadi belum terlalu dalam ya, tapi mencoba mencerna saja apa saja yang tadi yang apa yang dua slide itu ya. Coba saya eh, nah kupas dulu yang slide ini ya. Jadi mungkin dari perspektif eh, peta kurikulum, ini kan peta kurikulum nih yang tadi disebut judulnya itu ya, tertulis di situ. Khusus untuk prodi S1 Bisnis Digital di UNJ, beberapa kesimpulan saya coba berikan respon cepat saja. Jadi yang pertama menurut saya, kurikulum yang disampaikan ini sudah cukup holistik dan terstruktur gitu ya. Karena memang apa kurikulum ini kalau nggak salah dia ini ya ada mata kuliah universitas gitu ya, mata kuliah fakultas sama mata kuliah program studi gitu ya, betul ya? Nah, ini nah itu kan yang di bawahnya tuh ada tuh yang apa program-program yang disebutkan tadi. Nah, ini menurut saya sih bagaimana prodi digital business ini sudah apa ya menunjukkan upaya lah. Jadi supaya apa upaya yang jelas dan konkret untuk bagaimana kemudian materi-materi kursil ini kurikulum silabus ini bisa memberikan pemahaman yang komprehensif bagi mahasiswa kan. Sehingga berbagai aspek dalam mendukung dunia bisnis digital ini bisa tercover di sini. Nah, itu satu ya yang komen saya. Yang kedua, menurut saya eh, peta kurikulum ini sudah cukup banyak memberikan penekanan pada teknologi dan keterampilan bisnis, ya. Jadi sebenarnya sih kalau dalam dalam bayangan saya keterampilan bisnis itu harusnya prioritas gitu ya. Dan teknologi itu sebagai enablernya. Nah, dan eh, apa yang tertulis di peta ini menurut saya penekanan terhadap kemampuan teknis dan kemudian dikawinkan dengan manajemen bisnis ini sudah cukup seimbang gitu ya. Jadi artinya kemampuan teknis kan di sini misalnya tadi yang misalnya AI programming, machine learning, tadi apalagi itu tadi data raya ya, pemrograman data raya. Itu kan sudah dikawinkan dengan manajemen bisnisnya sendiri. Digital marketing, manajemen operation gitu ya. Terus ada strategic management. Nah, ini satu kombinasi yang menurut saya kombinasi antara penekanan teknologi dan keterampilan bisnis itu diselaraskan gitu. Eh, nah, yang ketiga yang cukup baiknya di sini sebenarnya sudah mengintegrasikan soft skill dan pengalaman praktis gitu ya. Jadi soft skill itu kan hal-hal yang apa ya sifatnya esensial gitu dan penting di dunia kerja mengenai komunikasi, mengenai apa critical thinking ya, kemudian decision making proses dan sebagainya itu kan lebih ke soft skill. Dan mata kuliah yang di sini juga antara kewirausahaan tadi apalagi itu keterampilan komunikasi, kolaborasi, negosiasi itu kan hal-hal yang mendukung untuk soft skill tadi gitu. Jadi di satu sisi soft skill juga didorong di sini. Nah, kemudian yang di sini juga ada PKL kan, kuliah kerja lapangan tadi ya, kalau nggak salah ada gitu ya. Dan itu juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam dunia industri dan apa ya, dan bisa memastikan mahasiswa bisa mendapat semacam pengalaman praktis kan sebelum mahasiswa-mahasiswa itu lulus gitu ya. Jadi ini satu hal yang juga menurut saya integrasi soft skill dan pengalaman praktis itu cukup baik gitu. Nah, hal yang lain ya di peta kurikulum ini menurut saya
tadi ya saya lihat sekilas itu mata kuliah yang mendukung untuk inovasi itu menurut saya sudah cukup cukup baik juga ada kan, seperti grafis desain ya, animasi, apalagi tadi web development saya lihat gitu ada tuh kan. Dan itu juga dikaitkan juga dengan digital event management yang juga cukup penting karena hal-hal itu tadi itu kan hal-hal yang memang membangun sebuah daya kreativitas gitu di dalam bisnis digital. Jadi katakanlah graphic design animation itu sangat menentukan konten kan. Jadi kalau kemampuan grafis desain dan animasinya bagus, bisa dipastikan kontennya keren, oke gitu loh. Nah ini kan diajarkan, jadi artinya ini juga mendorong untuk bagaimana kemampuan inovatif dan kemampuan kreativitas itu dilakukan gitu. Dan ini juga satu hal yang mungkin juga nanti teknologi-teknologi baru itu bisa diangkat juga ya untuk ke depan nanti bisa masuk ke dalam peta kurikulum juga gitu. Nah, Merdeka Belajar juga kan ada ya. Merdeka Belajar pasti ini kan standar gitu. Jadi maksud saya kurikulum seperti ini juga memberikan kesempatan kan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan di luar kampus. Saya rasa UNJ juga sudah cukup cukup apa ya, cukup aktif dari tahun-tahun pertama program Merdeka Belajar ini dilakukan. Dan saya waktu saya masih di Angkasa Pura II, saya diskusi langsung kan itu dengan Pak Rektor ya, dengan Prof Komar, terus kemudian juga Pak Toto ya, waktu itu masih Warek 4, nggak tahu sekarang Pak Toto mungkin udah geser ya. Dan ini apa sesuatu yang memang menurut saya UNJ cukup konsisten menerapkan program Merdeka Belajar. Nah, jadi secara keseluruhan menurut saya peta kurikulum ini cukup solid ya, cukup terarah, bisa membantu mahasiswa itu bisa mempersiapkan untuk masuk menghadapi tantangan dunia bisnis yang sesungguhnya, khususnya dunia bisnis digital di era modern seperti ini. Dan kalau ini bisa dipertahankan terus ya, saya yakin nanti kekuatan mahasiswanya bisa cukup dominan menguasai tentang kemampuan analisis data. Nah, ini kan ke depan industri sangat membutuhkan ya. Jadi kalau ini betul-betul bisa dikembangkan kurikulum ini, saya rasa kemampuan mahasiswa ke depan dalam mengikuti program studi ini punya kemampuan analisis data yang cukup kuat dan penggunaan alat-alat digital marketing yang tadi digital marketing tools yang lebih praktis dan cukup kuat gitu. Nah, dari hal-hal itu saya mencoba ya memberikan satu masukan aja, catatan aja. Mungkin yang akan lebih cukup banyak ke depan itu penguatan di kompetensi data science dan AI. Jadi saya setuju sekali gitu ya. Jadi kalau itu akan bisa terjadi, jadi di penguatan di kurikulum silabusnya untuk digital business ini di aspek itu, saya rasa ini UNJ akan punya nilai lebih nih untuk program studi digital bisnisnya. Jadi artinya penguatan kompetensi dalam data science dan AI ini jadi nilai tambah, jadi added value dan menjadi apa ya, unique proposition bagi UNJ bahwa mereka memang punya kekuatan di situ. Nah, terus yang kedua, masukan saya mungkin praktek industri ya. Praktek industri yang lebih intensif dan terstruktur eh, akan lebih baik nih kalau bisa dirapihin, ditata ulang lagi. Jadi KKL atau PKL ya, praktik kerja atau kuliah kerja lapangan itu supaya mahasiswa bisa lebih banyak dapat exposure untuk lingkungan bisnis digital yang nyata. Jadi artinya kerja praktek itu ya memperkuat apa ya, memperkuat mahasiswa untuk bisa melakukan studi-studi kasus yang nyata, yang konkret gitu ya. Dan kalau juga beruntung, mahasiswa tersebut bisa dilibatkan di project based learning ya. Karena kan banyak sekali industri itu ya kayak kami misalnya di Pelni juga contoh ya, ya juga cukup banyak melakukan berbagai program-program yang project digital base ya yang kalau mahasiswa beruntung bisa dapat juga di situ. Dan sehingga dia bisa mengintegrasikan antara mata kuliah dan keseharian yang cukup nyata. Nah,
Yang terakhir mungkin masukan untuk di sini ya, saya melihat yang paling mudah dan cukup masif bisa dilakukan kalau ngelihat peta kurikulum ini, itu mata kuliah digital marketing management ya. Digital marketing management itu kan umum ya, sehingga nanti gerakannya itu bisa masif. Tapi bisa dibuat mendalam dan terintegrasi. Contoh bagaimana misalnya pemanfaatan digital tools marketing kita yang ada yang secara umum seperti Google Analytics itu kan udah umum kan. Terus apalagi tuh SEO tools itu ya, search engine optimization tools itu kan juga cukup banyak. Terus CMS, content management system. Nah, ini juga menarik karena dengan banyaknya eh, provider ya, dan juga para pelaku usaha untuk masuk di di bisnis digital, kebutuhan tentang content management system itu juga menjadi kebutuhan yang sudah mulai meningkat. Kebetulan saya juga melayani satu klien yang mereka membuat untuk CMS, Content Management System, ya. Nah, yang berikutnya ya tentang advertising, saya rasa paid advertising itu sudah mulai sudah mulai sekarang antara regular advertising sama paid advertising itu sudah mulai dilakukan juga cukup banyak. Jadi saya rasa digital marketing lebih masif lah bisa dilakukan. Jadi kalau prodi ini mau dikembangkan dengan skala yang masif, mungkin mata kuliah digital marketing tadi yang bisa dijadikan topik yang di samping masif tapi juga punya unique selling ya, unique proposition yang teman-teman UNJ bisa perdalam di situ. Belum lagi kalau nanti dikombinasikan juga nanti dengan social media strategi, dikombinasikan dengan event management ya. Kemudian juga kalau tadi digital marketing yang masih basic-basic, ini nanti bisa juga ke advance digital marketing gitu. Ya sekarang kan kayak advertising aja kan sudah mulai lebih dalam gitu. Jadi ada meta advertising, ada Instagram, ada e-commerce, itu kan beda-beda penerapannya. Dan para praktisi pun sudah mulai melakukan apa tuh eh, pengkhususannya, dia sudah memang melakukan spesialisasi. Jadi kalau yang jagoan meta, dia pengen jagoan meta aja. TikTok, TikTok aja sendiri gitu kan. Terus kemudian kalau dia pengen di media online, di e-commerce dan sebagainya, dia memang mau khusus di situ aja. Jadi saya rasa pengelolaan marketing digital strategi ini akan ke depan juga akan masih 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 tinggi gitu ya kebutuhan ini. Nah, oleh karena itu kesimpulannya saya melihat tiga prioritas tadi bisa dilakukan untuk memperkaya ya, untuk memperkaya apa yang sudah dibuat dalam bentuk peta kurikulum, silabus prodi digital business UNJ. Mungkin itu ya, mohon maaf kalau agak kepanjangan, biar sekalian aja jadi nggak jelasin berkali-kali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Awaludin dari Pervisi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dion dari Asosiasi APBSD untuk memberi tanggapannya Bapak. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, karena saya lagi ada tugas di Kendari, posisinya tidak proper. Ya mungkin kalau ngebahas soal kurikulum, memang mungkin saya belum melihat ya dari kurikulum. Biasanya kan kita ada kaitannya dengan bahan kajian dan lain-lainnya. Mungkin saya akan melihatnya juga selain dari sisi asosiasi profesi dan pendidikan bisnis digital, saya mungkin juga akan melihat dulu dari sisi saya sebagai pengajar juga sebagai dosen. Memang kalau kita lihat apa yang didesain di UNJ itu berusaha mencoba untuk kurikulum ini balance ya. Artinya kurikulum ini bisa mencakup ke semua bidang gitu. Namun ada beberapa sih sebetulnya yang saya pengen lihat, mungkin karena tidak terlihat di bahan kajiannya ya. Sebetulnya arah dari profil lulusan yang diinginkan itu satu ke arah mana ya? Kenapa? Karena sebenarnya ini kan krusial untuk nentuin arah dan kualitas pendidikan sebetulnya. Apa yang UNJ mau lakukan tuh UNJ mau kemana. Tapi kalau ngelihat memang sepertinya memang ingin mengambil yang general namun dititik beratkan di teknologi. Kalau misalkan memang seperti itu, eh, di teknologi biasanya kurikulum itu tidak mencukupi
ya Bapak Ibu untuk apa namanya ya, diajarkan semua hal gitu. Sehingga artinya di di pembahasan terkait non kurikulum itu menjadi suatu yang penting. Di sini kalau kita lihat memang ada KKL ya namanya kalau di situ ya Bu ya, Pak Osli ya. Nah, KKL itu ada yang di dalam negeri dan luar negeri. Nah, mungkin terkait kompetensi yang nanti akan diberikan juga apabila ada tambahan eh, di luar kurikulum itu bisa juga tergambar sih seperti apa. Karena memang kalau di asosiasi ada beberapa kompetensi yang kita minta ya terkait lulusan ini. Terutama ada 17 capaian pembelajaran dan profil lulusan yang sudah ditetapkan oleh kami di sini. Mungkin saya akan sebutkan dulu satu persatu ya. Yang pertama itu ada wirausaha pendiri bisnis digital ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu diarahkan untuk menjadi seorang entrepreneur startup gitu ya, membuat aplikasi, kemudian eh, bermain bisnis di bidang IoT atau kemudian menjadi enabler di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Banyak. Nah, kemudian juga ada tadi yang Pak Awaludin sampaikan ya tenaga profesional bidang pemasaran digital. Memang pemasaran digital saat ini sudah jauh lebih advance ya. Bahkan sekarang ada tenaga pemasaran sendiri yang memang khusus didesain untuk ngurusin meta gitu ya. Tidak yang sabu jagat semua dilakukan. Nah, itu mungkin perlu ditimbangkan tapi tidak mungkin kan karena itu ditaruh di dalam kurikulum semuanya sehingga non kurikulumnya pun harus apa namanya ya dipikirkan. Tapi kalau ngelihat dari apa yang dilakukan UNJ eh, udah relate ya dengan kebutuhan zaman sekarang. Tapi saya boleh dilihat nggak? Ada tadi saya pengen ngelihat, cuman ada yang tertinggal di peta kurikulumnya. Boleh di-share lagi? Tidak, Pak Osli mungkin. Tadi saya di semester 7 atau 8 ya. Sambil nunggu saya lanjutkan I- ya. Iya, Pak. Nah, Kenapa, Pak? ya, Izin. boleh dilihat Pak. Tadi saya agak kelewat yang bagian semester 7 dan 8 ya. Tunggu sebentar ya, Pak. Iya, di-share yang peta kurikulum. Nah, tadi saya lanjutin ya, mungkin kalau misalkan kita ngelihat dari profil lulusannya, mungkin ada, saya lanjutin, ada pencipta kreasi digital nih orang teman-teman mahasiswa yang bikin konten karena ternyata bikin konten di zaman sekarang itu dibutuhkan di perusahaan-perusahaan ya mencari talent untuk bisa mengerjakan konten tuh zaman sekarang bukan hal yang mudah ternyata gitu ya. Apalagi sekarang kita harus paham soal Gen Z itu seperti apa atau market kita yang mau kita tuju seperti apa kalau memang membutuhkan penetrasi digital lebih luas gitu. Nah, kemudian juga analis data, tadi saya lihat ada beberapa mata kuliah yang memang disiapkan untuk itu udah bagus. Kemudian ada pengembang sistem bisnis digital juga ini, digital business development. Kemudian ada analisis sistem bisnis digitalnya, kemudian ada manajer produk digital. Kalau mungkin zaman dulu konvensional manajer produk ya eh, yang membuat produk gitu ya, mendesain produk. Tapi sekarang kan produk digital keahliannya lebih khusus gitu. Nah, itu boleh. Tadi saya ada yang kelewat di semester 7 ya. Itu kayaknya penting juga. Nah, ini ya. Bisa saya zoom sebentar. Nah, oh di semester 6 ya. Nah, ini mungkin Pak Osli saya pengen nanyain terkait kebutuhan sebentar kok bergeser ya. Nah, di semester 6 ini ada AI programming ya. Kemudian business intelligence. Oke, sosial media strategi. Sebentar sambil sambil baca ya, punten kondisinya nggak optimal di sini. Nah, ini Pak Osli, punten kalau di sini UNJ itu pakai konsentrasi kah? Masih Ya, ke Pak. mute ya?
Tidak Gimana Pak? konsentrasi, Pak. Tidak Nggak ada ya? konsentrasi. Tidak ada. Nah, iya. Artinya kan teman-teman mahasiswa nanti output apa yang dikerjakan skripsinya adalah spesialis mereka ya. Nah, saya ingin tanyakan terkait di sosial media strategi, Pak. Dengan sosial media strategi itu, apakah cukup mereka punya basic hanya di Integrated Marketing Communication semester 3 dan semester 2 itu Digital Marketing Management saja, Pak? Kita kan nggak fokus dengan apa kita kan sekarang kita itu mempunyai Mm-mm. sekitar 42 mata pelajaran yang kita simplifikasi menjadi 36. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang kita gabungkan. Oh, blended ya? Ya, Oke. Oke, Pak. Nah, itu kalau misalkan udah di bahan kajiannya tercover sih, saya rasa ini udah ready, Pak, untuk nganterin mahasiswa, teman-teman mahasiswa masuk ke market mudah-mudahan. Tadi saya ingat itu sih, kok ini sosial media strategi putus nih sebelumnya gitu. Tapi kalau di bahan kajiannya ada, insya Allah aman sih. Gitu. Dan aman Pak, Insya Allah. ya, dan di profil lulusannya juga kalau misalkan yang sudah ditentukan asosiasi di sini, insya Allah juga udah bisa cover semua sih, Pak. Gitu mungkin. Siapa? Jadi, nah paling nanti non kurikulumnya sih Pak. Kalau kurikulum udah oke, market insya Allah ini bisa masuk. Tadi juga Pak Awal hanya Pak Awal ini yang tadi cerita ya. Mungkin ada teman-teman nanti dari perusahaan-perusahaan juga yang lain pasti akan merasakan bahwa kebutuhannya sudah mencukupi sih melalui kurikulum ini ya. Nanti ekstranya mungkin ada di non kurikulum. Mungkin itu saja sementara sih dari saya Pak. Terima kasih Pak Dion masukannya. Sami-sami. Kita catat dan kita notit. Nanti kalau apa nanti dosen-dosennya boleh bertanya ya. Enggak. Nah, Baik, terima kasih Pak Dion. Selanjutnya dari industri Bapak Teguh, kami persilakan Bapak memberikan tanggapannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Nah, ini saya berterima kasih juga dari diundang oleh Mas Osli untuk sharing sebenarnya terkait apa yang ada di industri gitu ya. Nah ini mungkin ada sedikit kalau kita bicara soal bisnis digital gitu ya, mungkin di sini akan banyak muatan-muatan bisnis digitalnya. Kalau saya lihat memang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Awal dan Pak Dion juga, muatan atau subjek-subjeknya memang sudah secara esensial sudah memenuhi untuk kebutuhan tersebut. Cuman mungkin saya akan menambahkan dari sisi saya, yaitu karena memang saya berkecimpung di cyber security gitu ya. Kita bicara soal terkait dengan bagaimana setelah mungkin bisnis digital ini berjalan gitu dan tren industri pun sekarang sudah berjalan untuk memasuki era kita aware terhadap keamanan informasi atau bagaimana bisnis security bisnis securing the business gitu ya. Karena memang kalaupun bisa bisnisnya berjalan tanpa kapabilitas untuk mengamankan bisnis, otomatis sustainability dari bisnisnya pun akan tidak bisa terjamin. Contohnya sekarang banyak mungkin teman-teman yang lihat para pelaku-pelaku industri startup, terus kemudian teman-teman yang sangat getol sekali untuk berbisnis di sosial media ataupun platform-platform e-commerce gitu ya, banyak yang tidak aware terhadap bagaimana mengamankan bisnis tersebut. Jadi sering terjadi compromise account, terus kemudian menjadi korban daripada penipuan gitu ya. Nah ini memang mungkin perlu ditambahkan subjek tertentu, mungkin salah satu subjek di dalam semester ini bagaimana diisi dengan securing the business gitu ya. Beberapa 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 bahasan yang mungkin bisa diangkat, contohnya bagaimana memitigasi resiko gitu ya, memitigasi resiko terkait keamanan cyber di sini. Terus kemudian bisa juga kita angkat terkait dengan kepatuhan gitu ya, karena bagaimanapun juga bisnis digital semakin ke depan akan semakin berhadapan juga dengan regulator gitu ya. Nah, makin banyak regulator yang akan merasa concern untuk mengatur supaya bisnis digitalnya tetap bisa berjalan sesuai dengan koridornya ya. Terus kemudian kita lihat juga di sini terkait dengan kalau
kalau kita bicara soal bisnis itu ke depan kan pasti semua cita-citanya pengen besar dan growing gitu ya. Nah, mungkin nanti lulusan-lulusan daripada program ini suatu saat akan menjadi leader ataukah owners ataukah CEO dari perusahaannya sendiri gitu ya. Mau tidak mau mereka harus punya pemahaman paling tidak secara high level terkait dengan pengamanan bisnis dan pengamanan informasi. Karena sekarang pun kalau kita lihat undang-undangnya pun sudah mengatur terkait undang-undang PDP, pelindungan data pribadi. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Pasti suatu saat para pemilik bisnis ini akan dealing dengan yang namanya data nasabah, data pelanggan gitu ya, supaya tidak menjadi sandungan di kemudian hari kalau mereka tidak memahami ini kan akan berisiko sekali gitu ya. Karena memang kalau PDP itu kalau kita bicara itu sanksinya tidak hanya sanksi perdata juga sanksi pidana gitu. Nah, ini yang kemudian nanti perlu diangkat juga kemudian terkait dengan bahasan-bahasan yang umum di dalam keamanan informasi seperti kriptografi, keamanan data, terus kemudian di forensik digital, terus kemudian bagaimana meng-hire ataupun mengelola keamanan informasi, baik itu menggunakan mungkin internal resources ataupun nanti bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin perlu dimasukkan juga gitu. Meskipun mungkin tidak harus mengcover di semua semester, tapi paling tidak adalah satu bahasan di mana sini saya belum lihat yang terkait dengan pengamanan bisnis ataupun pengamanan informasi seperti itu. Dari saya seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan atau masukan lebih lanjut, silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh atas tanggapan dan masukannya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen bisnis digital ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bu moderator, saya boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Pak Fauzan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu moderator. Mohon izin Bapak-bapak di sini dan Ibu-ibu, saya izin bertanya. Ini khususnya untuk di dunia karir, profil lulusan bisnis digital sebenarnya banyak profil apa namanya karirnya. Nah, yang bisa saya tarik ada 3 kesimpulan: bisnis analis, terus finansial teknologi analis, sama digital marketing analis kalau nggak salah. Nah, dari ketiga lulusan ini, saya mau tanya, apakah masih eksis di dunia kerja yang apa namanya di tempat bapak-bapak sekalian kerja, misalnya di BLI, apakah bisnis analis itu masih eksis? Finansial teknologi. Nah, kalau di kantor saya dulu, finansial teknologi itu sebenarnya ya, insight-nya itu belum terimplement secara nyata. Misalnya di bagian financing ya mereka hanya mempelajari atau bekerja di sektor-sektor rasio, kredit analis. Nah, kalau finansial teknologi sendiri belum eksis kalau di kantor saya dulu. Nah, apakah di dunia karir sekarang itu mereka itu masih eksis, dan berdasarkan peta kurikulum ini, menurut Bapak semua, ada nggak eh, mata kuliah yang sebenarnya ini di dunia kerja itu udah nggak terlalu dibutuhkan gitu, atau ada yang perlu ditambahkan gitu? Saya ada saran gitu, misalnya mata kuliah ini menurut saya penting nih atau rame nih di dunia kerja gitu. Nah, itu menurut bapak-bapak semua bagaimana? Terima kasih, mohon insight-nya ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Izin Bapak dari Pak Awal atau Pak Dion atau Pak Teguh yang ingin memberi jawabannya, Bapak. Oke, tanggapan ya. Jadi kalau melihat kebutuhan secara konkret dan juga apa dikaitkan dengan peta kurikulum yang tadi kita bahas ya, menurut saya bidang karir yang masih relevan dan apa dan prioritas lah dibutuhkan gitu ya, berdasarkan tadi kita diskusikan peta kurikulum itu memang yang pertama memang masih digital marketing spesialis itu. Saya setuju, tadi udah disinggung juga kan.
Nah, artinya apa? Digital marketing specialist ini berarti kalau kita kaitkan dengan peta kurikulum di atas, ini masih ada relevansinya. Nah, dan kalau kita kemudian butuh yang akan kita kuatkan ya, itu yang misalnya kita kuatkan tuh satu digital marketing management, terus kemudian social media strategi, ya. Kemudian ada juga yang advanced digital marketing gitu, sama integrated marketing communication. Nah, itu loh. Nah, kalau ini kemudian bisa apa ya? Bisa dikuatkan, ini masih cukup relevan dengan bidang karir yang berkaitan dengan digital marketing spesialis. Termasuk apa penggunaan tools digital marketing seperti SEO ya, search engine optimization, Google Analytics gitu. Terus juga search engine monetization segala macam itu. Jadi menurut saya ya itu satu apa ya, satu tambahan lah untuk pelengkap di samping dengan skill yang di peta kurikulum tapi juga dengan tools yang juga bisa dilengkapi. Nah, sehingga kalau kita lihat ini sekarang boleh dibilang hampir semua industri ya menurut saya itu membutuhkan digital marketing spesialis gitu loh, karena memang untuk kebutuhan bisnis tadi, dan rata-rata kan sekarang ini semua bisnis kan udah masuk ke area online gitu ya, apakah customer service-nya, apakah penjualannya, apakah sistem payment-nya ya, apakah operation-nya, itu rata-rata kan mereka udah masuk di apa ya, di apa, di area online gitu. Dan ini yang kemudian menjadi apa ya, menjadi kebutuhan karena penggunaan dan pemanfaatan dari platform digital gitu. Nah, yang kedua mungkin data analis tadi juga disinggung kan. Ya kalau data analis tuh biasanya BI analis lah, business intelligence analis lah. Tadi Pak Lexi Pak Osli juga menyampaikan bahwa beberapa tools tuh Python, Power BI apa segala macam itu kan, Tableau itu kan standar lah untuk bagaimana kemudian mahasiswa bisa dibentuk menjadi data analis yang spesialis gitu ya, atau business intelligence yang spesialis gitu. Nah, kalau ini mungkin nanti relevansi dengan mata kuliahnya itu ya data analytics, AI programming, machine learning ya, ERP tadi kan, business intelligence gitu. Dan di dunia kerja juga sama, masih cukup kebutuhan tentang data analis menurut saya masih cukup besar. Tambah lagi dengan sekarang kan big data, cloud computing kan udah semakin masif ya. Jadi memang di situ apa ya, user-usernya itu ya semakin bertambah berkembang juga, dan salah satu user terbesar ya adalah data analis dan business intelligence analis gitu. Kemudian juga yang menurut saya yang bidang kerja yang relevan dengan peta kurikulum ini, dan ini juga cukup banyak gitu, termasuk pasar luar negeri juga ya, karena mereka bisa bekerja secara online, itu yang untuk UI UX designer ya, UI UX designer. Dan ini juga eh, kata kuncinya kan kekuatan mereka di ini kan, di web development, di tadi yang apa tadi, eh, graphic design ya, animasi ya dan sebagainya gitu loh. Dan untuk UI UX ini ya saya rasa ini kurikulum teknis lah, ini lebih apa ya, lebih 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 apa ya, lebih konteksnya lebih ke teknikal gitu menurut saya. Terus yang juga banyak ini apa ya, selain itu juga product manager saya rasa masih ya. Product manager ini juga masih bisa apa, cukup relevan dengan sebagian dari peta kurikulum ini ada seperti operation management, strategic management, terus apa lagi tuh? FS ya, FS business. Ya saya rasa product manager kebutuhan di market juga masih cukup tinggi ya. Nah, mungkin yang masih agak jarang ini kalau memang mau diarahkan lebih konkret, blockchain ya, blockchain spesialis. Jadi kalau eh, mata kuliah blockchain teknologinya dikembangkan, saya juga belum tahu ya, mungkin perlu di riset juga lah. Blockchain apa yang kemudian nanti relevan ya. Termasuk menurut saya saat ini yang masih sangat dibutuhkan industri yang berkaitan dengan blockchain analis atau blockchain spesialis ini, satu perbankan atau industri keuangan ya. Terus yang ketiga yang belum banyak di apa ya, dilirik orang untuk masuk ke industri transportasi. Karena apa? Karena dia memang punya big datanya besar kalau di industri transportasi, data traffic ya, data produksi dan lain sebagainya gitu. Kalau keuangan
finansial mungkin sudah duluan ya. Tapi saya mungkin mendorong selanjutnya transportasi dan juga kesehatan. Kesehatan juga tinggi, trafficnya juga besar untuk masuk ke blockchain. Ya saya rasa itu ya yang mungkin masih bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau dari prodi ingin memperkuat, ya mungkin mata kuliah yang relevan tadi diberikan penguatan untuk nanti biar fokus ke topik apa untuk dalam percepatan penyerapan di industri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awal. Selanjutnya Pak Dion atau Pak Teguh Boleh yang saya. mau menjawab. Silakan Bapak. Baik, mungkin kalau misalkan melihat dari peta kurikulum memang udah bisnis digital banget ya. Cuman saya ngelihat di sini, saya nggak tahu ya kalau di bahan kajian ada atau tidak ya. Tapi memang di sini belum menyinggung sih terkait SDM sama organisasi ya. Kalau saya lihat dari semester atau ada di bahan kajian tertentu yang memang di blend, di embed gitu ya di dalam satu subjek tertentu. Nah, kenapa SDM menjadi penting sama organisasi? Karena bagaimanapun juga, walaupun sebagai seorang teknisi digital lah kita katakan seperti itu, teman-teman ini nanti lulus, mereka harus paham juga bagaimana pola berorganisasi di kantor gitu ya, bagaimana pola mereka menjalankan keseharian yang di kantor, terus bagaimana organisasi berjalan gitu ya. Kemudian itu saya rasa perlu kalau memang belum ada, karena di sini sih belum terlihat ya. Apakah saya nggak tahu apakah ditaruh di pengantar bisnis atau seperti apa ya. Karena biasanya memang kalau terkait SDM sama organisasi ini khusus di satu subjek sendiri gitu ya. Karena memang cakupannya sangat luas. Kemudian yang kedua juga tadi betul yang Pak Fauzan ya. Tadi siapa yang menyampaikan ya sebelumnya? Itu terkait resiko, Pak. Betul, memang saya juga lihat di sini kalau dari sebaran kurikulumnya, sebaran mata kuliahnya ini, manajemen resiko memang perlu ada di sini ya. Entah itu sebagai bahan kajian ataupun dia berdiri sebagai mata kuliah. Karena betul yang sampaikan sebelumnya bahwa resiko-resiko yang terjadi di dunia digital ini impact-nya sangat besar gitu ya. Hal sederhana aja deh, misalkan mati lampu gitu ya. Teman-teman mahasiswa harus tahu tuh saat mati lampu server harus dikelola seperti apa sih gitu loh. Bagaimana backup servernya. Nah, itu perlu juga sih jadi pertimbangan-pertimbangan terkait manajemen resiko. Atau misalkan ada phishing gitu ya. Mereka tahu di kantor, oh ini ada phishing, ada bentuk eh, atau kalau yang di finansial mungkin mereka fraud gitu terjadi, mereka bisa lacak secara digital, itu mungkin juga harus masuk ke dalam kurikulum. Itu sementara sih yang saya lihat di sini. Nah, terus, oh iya, satu lagi. Mungkin terkait operation management juga bisa dibuat lebih luas dengan, mungkin ini hanya saran aja ya, bisa diganti dengan business operation sih. Karena kalau misalkan operation management itu terkesannya dia sangat konvensional gitu. Sedangkan kita perlu yang skala lebih luas untuk dilihat secara digital. Itu aja sih paling 3 hal yang saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Dion. Selanjutnya Bapak Teguh. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini saya hanya melengkapi saja dari Pak Awal dan Pak Dion ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara soal industri atau nanti profil lulusan sini sih kita cuma punya 2 ya kayaknya kalau saya lihat dari hasil mapping mata kuliahnya ini gitu. Yang pertama adalah nanti dia akan menjadi business owner ke depannya, atau yang kedua memang mungkin tidak ada passion di bisnis tapi lebih suka mungkin join ke salah satu perusahaan atau organisasi yang kemudian tadi ya arahnya menjadi karyawan atau nanti menjadi profesional gitu ya, bukan entrepreneur tapi lebih ke arah profesional. Apapun pilihannya, kita perlu melihat bahwa keahlian ini perlu distandarisasi gitu. Kalau kita tahu bahwa memang dari berdasarkan dari bahan ajarnya gitu ya, sudah mengcover lah kalau yang namanya essential skill-nya memang ada di situ. Tapi kita perlu tahu juga bahwa industri itu punya satu standar tertentu gitu ya, baik secara nasional maupun internasional gitu. Nah, kalau bisa mungkin dimasukkan salah satunya adalah sertifikasi gitu ya. Mereka bisa memilih salah satu sertifikasi untuk membuktikan bahwa kompetensinya itu sejajar dengan pelaku-pelaku industri yang nanti mungkin ada di pasar di industri gitu. Jadi bukan hanya dapat ijazah saja ya. Kadang-kadang kan pengalaman saya pribadi menerima teman-teman yang baru lulus kuliah gitu ya, ilmunya banyak tetapi
belum matang. Jadi mau nggak mau ya kami harus mengenalkan lagi, mengajari lagi, sehingga itu prosesnya butuh waktu gitu ya. Nah, kalau mereka punya sertifikasi yang kemudian bisa diakui baik secara nasional maupun internasional, itu akan lebih mempercepat mereka untuk di accept atau diterima oleh ya, industri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sangat percaya sekali bahwa kesuksesan itu tidak hanya tergantung pada kemampuan atau skill yang dia miliki pada saat dia menerima mata kuliah, tetapi tidak bisa kita lepaskan juga dari experience atau pengalaman gitu ya. Karena begitu masuk ke dunia kerja atau masuk ke dalam dunia usaha, experience atau pengalaman itu lebih menentukan daripada eh, ilmu yang dia dapat di bangku kuliah gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita men-shaping pengalaman itu, mau tidak mau memang harus mulai introduce atau diajarkan magang. Jadi kalau di sini kan magang mungkin adanya biasanya kalau di kurikulum konvensional ya di semester akhir ya, semester 7, semester 8, tapi kalau bisa memang secara lebih awal gitu ya mereka mulai memagang gitu ya. Entah itu mungkin per hari itu bisa 3 jam, 4 jam gitu, atau per minggu bisa seperti itu, masuk ke industri sehingga mereka bisa merasakan langsung sebenarnya bagaimana implementasi dari skill atau keahliannya itu di industri gitu. Jadi bisa membandingkan langsung apakah ilmu yang dia pelajari di mata kuliah itu masih relevan dengan industri atau tidak gitu. Karena kan industri berubahnya sangat cepat, dunia kerja berubahnya sangat cepat. Yang ketiga adalah jaringan atau networking gitu ya. Nah, tidak ada cara untuk mendapatkan networking tadi selain tadi terjun langsung ke dalam industrinya gitu ya. Dengan dia punya networking dalam industri, selain tadi dia punya pengalaman, dia juga punya kenalan yang nanti pasti menentukan baik untuk pengembangan bisnis dia ke depan maupun terkait dengan pengembangan karier gitu ya. Orang akan bisa terakselerasi dengan cepat kalau dia punya networking yang cukup di titik-titik di mana itu dibutuhkan untuk mengakselerasi karir maupun bisnisnya gitu ya. Terus kemudian memfeedback lagi tadi ya, menjawab dari pertanyaan apakah masih apa saja yang masih relevan terkait dengan pekerjaan apa saja yang masih relevan ya. Kembali tadi saya sampaikan bahwa perubahan bisnis di industri itu cepat banget gitu ya. Dulu kita tidak pernah menyangka bahwa ada satu ilmu yang namanya social media marketing gitu ya. Ada satu ilmu yang namanya data mining gitu, yang orang sangat butuhkan sekali dan itu harganya sangat mahal gitu. Kita nggak tahu, mungkin kalau menurut saya tadi mungkin sama ya dengan yang disampaikan oleh Pak Awal gitu, Pak Waludin. Blockchain akan ke depan sangat sangat menentukan dan AI ya, blockchain dan AI ke depan menjadi salah satu subjek yang akan sangat booming gitu ya, karena AI itu mungkin sekarang orang baru mengetahui AI kulitnya saja, tapi ke depan AI itu menjadi semua industri akan mengadopsi itu gitu. Nah, bagaimana mengadopsi itu spesifik untuk industri, hanya pelaku industrinya yang tahu gitu, bagaimana memanfaatkan itu gitu. Blockchain juga demikian gitu ya. Teknologi blockchain, pembayaran dan lain sebagainya ke depan mungkin gitu trennya, kalau kita lihat digital currency kan mulai jalan ya. Saya kebetulan di industri IT, saya IT perbankan gitu. Digital currency mulai jalan, terus kemudian cashless payment mulai jalan. Yang mungkin jadi challenge ke depan adalah bagaimana pembayaran ini bisa cross border. Jadi kalau cross border berarti mata uangnya itu bisa di-accept di hampir semua negara gitu ya. Nah, ini mulai perlu dipertimbangkan apakah itu, kalau sekarang kan orang mainnya Bitcoin gitu, blockchain dan lain sebagainya, meskipun blockchain yang itu tidak distandarkan sebagai secara legal ke dalam proses pembayaran, tapi mau tidak mau mungkin ke depannya itu akan menjadi standar untuk negara-negara tertentu. Beberapa kawasan mungkin akan mengadopsi misalnya single currency kayak euro gitu ya di Eropa gitu ya. Tapi kan nggak mungkin single currency orang bawa dalam bentuk kertas lagi kan, karena memang sudah bentuknya sekarang udah digital gitu ya. Dan bagaimana itu nantinya bentuknya tidak lagi dependence kepada banking, tapi mungkin seperti blockchain gitu ya. Nah, ini yang perlu mungkin dipelajari, karena begitu belajar digital marketing, otomatis goods atau barangnya itu bisa crossing the border, bisa diekspor atau diimpor kemanapun. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas insight-nya Pak Teguh.
Saya silakan persilakan ke Pak Husni. Silakan Bapak Husni. Ya, terima kasih Pak MA, terima kasih Pak Dion, terima kasih Pak Teguh atas insight yang diberikan hari ini cukup lumayan membuat kami bisa untuk memperbaiki kurikulum ini menjauh lebih bagus lagi untuk menghadapi dunia usaha sama dunia industri. Masukan Bapak akan kami coba untuk memperbaiki kurikulum ini yang nantinya kita akan submit ke rektor untuk pembaharuan kurikulum 2024. Terima kasih Pak Awal, Pak Dion, Pak Teguh atas apanya. Saya kembalikan ke Bu Filsa. Apakah kita akan foto bersama? Ya, mari kita foto bersama Bapak Ibu. Mungkin yang masih off cam, mungkin share screen-nya di stop dulu. Oke. Mungkin bisa dibantu oleh Bu Winkres atau Pak Fauzan untuk pengambilan dokumentasi. Bu Terry, Pak Sabo, Bu Meta, bisa on cam. Mohon aba-abanya Pak Fauzan. Dah. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya izin untuk merangkum sedikit ya pembahasan FGD kita hari ini. Di mana alhamdulillah untuk struktur kurikulum yang telah kami buat di bisnis digital FEUNJ itu sudah sesuai diharapkan oleh dari pihak praktisi, industri maupun dari asosiasi. Semoga atas saran dan masukan dari bapak-bapak itu dapat kita terapkan di bisnis digital UNJ. Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya kepada Pak Awaludin. Terima kasih Bapak, kemudian Pak Dion. Terima kasih kemudian Pak Teguh atas waktunya. Eh, Hati-hati di jalan Bapak yang sedang apa namanya berkemudi. Oke. Kemudian selamat weekend untuk besok. Terima kasih semuanya Bapak-bapak, Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, wabarakatuh. terima Terima kasih. kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu.